Anda? Alhamdulillah sehat, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin bacaan doa. Kawan-kawan senantiasa berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Ibu akan mengambil absen ya. Apakah ada teman-teman yang tidak hadir? Banyak, Bu. Siapa Ibu? Hanifah Nurul Abdi, Bu. Kenapa dia tidak hadir anak-anak Ibu? Izin, Bu. Izin, Bu. Oh, baiklah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang ini, agar lebih bersemangat, kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Silakan anak-anak Ibu untuk berdiri. Sudah siap semuanya? Siap, Bu. Sudah, Bu. Baiklah. Basket, Bu. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil nomor sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baiklah, karena kita sudah menyanyikan lagu nasional, silakan anak-anak Ibu kembali. Baiklah, materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu peran masyarakat dan negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pada era digital. Sebelum itu, apakah anak-anak Ibu masih ingat dengan materi kita sebelumnya? Silakan Melinda untuk menjelaskan. Materi sebelumnya, Bu, tentang perencanaan keuangan yang dimana membantu keluarga dalam mengelola pendapatan, pengeluaran dengan bijak memenuhi kebutuhan sehari-hari, mempersiapkan masa depan yang lebih stabil. Baik, berarti Melinda masih ingat dengan materi sebelumnya ya. Yang lain berarti masih ingat kan? Ingat, Bu. Ingat, Bu. Baiklah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, melalui pengamatan video pembelajaran, nanti anak-anak Ibu mampu menguraikan peran masyarakat dan negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pada era digital. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, nanti anak-anak Ibu mampu menentukan peran masyarakat dan negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pada era digital. Yang ketiga, nanti melalui penugasan anak-anak Ibu mampu menganalisis implementasi peran masyarakat dan negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital dalam kehidupan dengan tepat. Sebelum kita masuk ke materi, apakah anak-anak Ibu Ibu akan mengajukan pertanyaan mengenai materi kita pada hari ini. Apakah anak-anak Ibu pernah menggunakan uang digital dalam berbelanja? Atau anak-anak Ibu pernah berbelanja secara online? Pernah, Bu. Berarti anak-anak Ibu sudah menerapkan ekonomi pada era digital dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memahami pembelajaran kita pada hari ini, silakan anak-anak Ibu untuk menyimak video pembelajaran berikut.
Hai teman gadget. Secara online, mulai dari makanan, pakaian, sepatu, peralatan sekolah, mainan, sambutan, jadi nanam buah. Seiring dengan kebutuhan manusia naik, misalnya menggunakan kartu debit atau kartu kredit yang diterbitkan oleh bank. Selain itu, berkembang juga uang elektronik dalam bentuk kartu atau aplikasi di ponsel di rumah dengan mengandalkan HP dan internet. Para pedagang membuka toko online dalam bentuk aplikasi atau website. Belanja online, pembeli dapat menemukan bermacam-macam jenis barang. Pembeli juga dapat membandingkan harga dan kualitas suatu jenis barang dari beberapa toko yang berbeda. Bertemu langsung, kita tetap harus bersikap lainnya dan pastinya jangan tinggal bertransaksi secara online. Baiklah, karena anak-anak ibu sudah menyimak video pembelajaran kita, ibu akan membagi anak-anak ibu menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 Ayu dengan Aulia, kelompok 2 Melinda dan Nyaza, kelompok 3 Rizky dan Bea. Sebelum anak-anak ibu mengerjakan LKPD-nya, ibu akan memberikan instruksi dalam pengerjaannya. Kan anak-anak ibu sudah dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, anak-anak ibu nanti ibu akan di dalam LKPD-nya itu sudah terbagi 3 soal. Nanti kelompok 1 akan menjawab pertanyaan nomor 1, kelompok 2 menjawab pertanyaan kelompok 2, dan kelompok 3 akan menjawab kelompok 3. Lalu untuk pengerjaan LKPD-nya, anak-anak ibu nanti harus ikut, semua anggota kelompoknya harus ikut mengerjakan LKPD-nya ya. Bisa? Bisa. Baiklah, ibu beri waktu sekitar 3 menit. Bu. Nggak paham jadi Naza? Paham Bu. Dea, Rizky, ada yang mau ditanyakan? Baiklah, karena waktu pengerjaannya sudah habis, silakan perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Berdirinya berurutan ya anak ibu. Melinda di sini. Kelompok 2. Silakan Aulia untuk mempresentasikan. Baik Bu,
kami kelompok 2 menjelaskan peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital dalam meningkatkan dan memperluas akses internet di seluruh wilayah, meningkatkan pemahaman dan pengetahuan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan agar masyarakat siap menghadapi transformasi digital. Yang terakhir, bekerjasama dengan sektor swasta untuk menyelenggarakan pelatihan ekonomi digital bagi masyarakat. Sekian dulu. Selanjutnya silakan ya. Jelaskan apa manfaat ekonomi digital bagi masyarakat dan negara. Bagi masyarakat, meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari seperti belanja, bekerja, dan belajar. Yang kedua itu membuka peluang kerja dan usaha baru melalui platform digital. Selanjutnya itu memperluas akses terhadap informasi, pendidikan, dan layanan publik. Bagi negara, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor digital, meningkatkan daya saing ekonomi tingkat global, meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dari sektor vital dan peningkatan investasi. Baiklah, terima kasih kelompok 1 dan 3. Silakan duduk. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, di sini Ibu akan sedikit memberikan penguatan pada materi kita pada hari ini, bahwa ekonomi digital itu memberikan manfaat yang begitu besar bagi masyarakat maupun negara. Di mana ekonomi digital itu memungkinkan penjual dan pembeli berinteraksi secara tidak langsung, baik itu di dalam negeri maupun itu di luar negeri. Hal tersebut tentu akan menciptakan peluang usaha baru bagi masyarakat untuk meningkatkan usahanya, mengurangi tingkat pengangguran daerah, meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat, dan juga meningkatkan perekonomian secara nasional. Ekonomi digital juga memberikan peluang besar memunculkan berbagai pekerjaan baru dalam bidang teknologi informasi, desain grafis, dan pemasaran digital. Contoh pekerjaan baru di bidang teknologi ini, siapa yang bisa memberikan contoh? Silakan Aulia. Contoh pekerjaan baru dalam bidang teknologi itu ada mengembang perpaduan, analisis data, dan praktik keamanan cyber. Baik, berarti Aulia sudah tahu apa saja bentuk-bentuk peluang kerja yang ada pada ekonomi era digital ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja peran masyarakat itu dalam ekonomi digital. Di sini peran masyarakat itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu masyarakat perlu menyesuaikan diri dengan belajar teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, masyarakat juga perlu meningkatkan literasi digital sehingga dapat mengakses dan memanfaatkan era digital. Yang ketiga, masyarakat juga perlu meningkatkan keterampilan teknologi agar dapat mengakses dan memanfaatkan inovasi digital. Selanjutnya kita akan membahas apa saja peran dari pemerintah. Peran dari pemerintah itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, pemerintah itu dapat meningkatkan dan memperluas akses internet, baik itu di perkotaan maupun itu di pedesaan. Yang kedua, pemerintah juga dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat di bidang teknologi. Yang ketiga, pemerintah juga dapat memberikan modal usaha bagi usaha kecil yang akan memasuki pasar global. Yang terakhir yaitu pemerintah juga dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk berkolaborasi dengan perusahaan swasta untuk memberikan pelatihan ekonomi digital. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Nah, berarti anak-anak Ibu sudah paham ya materi kita pada hari ini. Nah, silakan anak-anak Ibu untuk siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini. Silakan Naza. Ekonomi digital adalah pemanfaatan teknologi
Sedangkan pemerintah mendukung melalui perluasan akses internet, edukasi dan bantuan untuk UMKM. Baiklah, berarti semuanya udah paham kan materi kita pada hari ini? Sudah, Bu. Baiklah, karena waktu pembelajaran kita juga sudah habis, silakan ketua kelas untuk memimpin bacaan doanya. Ibu, Bapak, kawan, karena pada pilihan kita sudah habis, mari sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, Ananda, jika ada kesalahan dari Ibu selama proses pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta maaf. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.